Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Garis Peristiwa TV bersama saya Urip Triandri. Di session kali ini kita akan membahas tentang mengenal potensi pariwisata di Indonesia. Karena Indonesia sudah tidak asing lagi di mata dunia, mempunyai potensi-potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan ketika dikelola dengan baik. Banyak turis dari mancanegara berdatangan ke Indonesia dan sudah diakui sama mereka bahwa Indonesia itu sangat luar biasa potensi tentang pariwisatanya. Tapi ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan potensi pariwisata karena minimnya informasi dan pastinya edukasi tentang bagaimana cara mengelola potensi-potensi wisata yang ada di Indonesia. Dalam sesi kali ini kita menghadirkan sosok yang sudah tidak asing lagi pastinya. Beliau mendirikan organisasi, di dalamnya itu mengedukasi seluruh masyarakat agar mencintai potensi pariwisata di Indonesia. Kita hadirkan di tengah-tengah para sahabat dalam podcast Garis Peristiwa TV kali ini, Bapak Dr. Farhan Taulawi. Selamat datang Pak di podcast kami. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ketika dijadikan narasumber. Beliau jadi ketua Agen Pari Pak ya. Gerakan Nasional Pecinta Pariwisata Indonesia. Luar biasa, beliau ini sangat aktif di semua bidang. Dalam season kali ini kita akan membedah, mengupas tuntas dan memberikan informasi dari mulai potensi yang ada di Indonesia, terus bagaimana di mata dunia nih perbandingan antara potensi pariwisata yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri ya. Dan mungkin di season terakhirnya akan ada solusi atau mungkin informasi dan edukasi, tips and trick lah bagaimana mengembangkan nih. Yang susah itu mengelola, menjaga dan mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Nah, Pak Dokter, ini nih jadi apa ya, permasalahan juga nih terkait potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Di Indramayu sendiri potensi panjangnya nih pantai, garis pantai yang ada di Indramayu, karena Indramayu berdekatan secara langsung dengan laut, tapi masih banyak mengalami kendala. Bagaimana sih gitu loh caranya mengelola dan bisa menghasilkan ya setidaknya memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Ini potensi di Indonesia itu seberapa banyak sih Pak yang dimiliki tentang wisata ini? Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa media Garis Peristiwa. Kalau kita lihat potensi Indonesia, jumlah dan ragamnya sangat luar biasa. Ya, bukan hanya yang berada di Pulau Jawa saja. Kita dari Aceh sampai Papua memiliki jumlah dan keragaman potensi pariwisata luar biasa. Baik dari alamnya, dari budayanya, dari seninya, dan berbagai keragaman-keragaman. Dan itu diakui Pak ya oleh dunia. Itu diakui oleh dunia. Tinggal persoalannya, satu, secara internal banyak orang Indonesia yang tidak merasakan kenikmatan yang luar biasa itu karena banyak faktor. Ya. Termasuk diantaranya karena minimnya kesempatan. Kesempatannya. Betul. Jadi artinya mungkin juga banyak orang yang ingin tahu bagaimana menikmati surganya bagi penikmat surfing ya, berselancar di Pulau Nias. Indah, orang dari berbagai negara banyak berbondong-bondong ke sana. Kita sendiri sebagai warga Indonesia
agak sulit ke Betul. sananya. Kenapa? Minimal ongkosnya agak Itu yang jadi Nah, problem jadi utama, Pak. belum lagi kita tahu juga bagaimana indahnya Raja Ampat di Papua. Gitu. Persoalannya, orang Indonesia sendiri berapa banyak yang sudah tahu Raja Ampat? Jumlahnya sangat sedikit. Salah satu masalahnya ya ini terbentuk kepada tiket aja, juga Betul. nanti yang mahal dan sebagainya. Apakah itu menjadikan ini, Pak, salah satu faktornya kan budaya kita sendiri orang Indonesia kalau di luar negeri kan dianggarkan tuh. Dalam berumah tangga sendiri kan dianggarkan dari penghasilan menyisihkan dan direncanakan di akhir tahun kita akan Ya. melakukan ya. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik ya. Orang luar negeri itu mengenal yang namanya quality of life, kualitas hidup. Betul. Kita relatif sebagian besar itu tidak mengenal. Betul. Saya menarik waktu itu bincang-bincang dengan teman dari Kanada. Waktu itu saya sedikit dalam temanya tentang apa, lalu sedikit saya menyentil. Saya bertanya kepada dia tentang side job. Karena orang Indonesia banyak memiliki pekerjaan sampingan. Betul. Misalnya seorang guru ada yang dari pagi sampai siang atau sore ngajar, lalu bisa jadi misalnya ngajar ngeles lagi atau Betul. apalah. Atau punya gitu usaha ya. Ada juga misalnya anggota polisi atau anggota tentara di luar dinasnya setelah selesai, lalu ada yang ngojek dan sebagainya. Itu di kita istilah pekerjaan sampingan atau side job itu udah lumrah. Nah, saya ngobrol dengan orang Kanada, begitu saya ngomongin tentang side job, mereka bingung. What's the meaning? Betul. Apa maksud dari side job itu apa? Betul. Saya jelaskan, side job seperti di Indonesia begini, mereka terperangah. Kenapa? Kenapa mesti begitu? Orang lain kalau kerja dari pagi sampai sore, sore sisanya sampai ke pagi lagi itu untuk menikmati hidup. Betul. Mau di kafe, jalan-jalan keluarga dan sebagainya. Sabtu dan Minggu, kalau misalnya hari kerja Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu orang kita itu biasanya nyari lemburan. Betul. Orang masih bekerja lagi supaya ada penghasilan tambahan di lemburnya Sabtu atau hari Minggu. Orang lain tidak. Jadi kalau kita udah bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu itu yang disebut dengan family time. Betul. Atau paling tidak quality of life. Orang kalau mau istirahat, mau liburan keluarga main jalan wisata segala macam gitu. Di kita berbeda. Di kita bukan tidak ada. Banyak juga orang yang begitu, cuman kalau persentase dari seluruh warga Indonesia jumlahnya sangat kecil gitu. Jadi di sana enggak. Orang kalau udah pulang kerja itu saatnya kita menikmati hidup. Betul. Bukan harus nyari ceperan lagi, nyari sampingan lagi. Yang dinamakan kualitas hidup. Jadi ini menyangkut masalah prinsip dan cara pandang terkait dengan kepariwisataan. Dan di luar, orang kalau udah pensiun, itu saatnya menikmati hidup. Makanya coba lihat kalau yang datang turis asing ke sini, misalnya dari Jepang, dari Korea, banyak itu kakek nenek-nenek. Yang di sananya memang mereka udah bekerja, pada saat usia produktif bekerja, nabung dan sebagainya. Setelah pensiun itu saatnya menikmati hidup. Hasil dari di kita enggak. Orang yang jangankan yang pensiun, yang mau pensiun aja udah sibuk nyari pekerjaan berikutnya, ngelamar ke sana ke sini segala macam. Ada yang pensiun jadi ini terus ngelamar jadi security perusahaan, ada yang macam-macam gitu. Kenapa? Akhirnya apa? Orang yang mau pensiun itu berkompetisi dengan orang yang baru lulus kuliah. Betul. Jadi yang lulus kuliah itu kompetisinya orang-orang yang mau pensiun gitu. Karena yang pensiun pun mulai sibuk nyari pekerjaan yang lainnya. Di orang lain enggak menikmati untuk jalan-jalan gitu. Makanya mereka datang ke sini jalan-jalan. Ada persoalan lagi. Iya, karena mereka gajinya cukup untuk nabung jalan-jalan. Di kita kalau nabung pun nggak cukup dan banyak keperluan lain yang lebih penting daripada jalan-jalan. Itulah yang namanya kualitas hidup. Betul. Orang bagaimana menikmati hidup itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar kerja. Di kita kan dokternya kerja. Maka sejak lahir sampai meninggal itu kerja terus. Gitu. Belum lagi sebelum pensiun itu di dalam pikiran orang tua kita itu berbicaranya anak kita itu. Nah, termasuk begini, banyak orang yang nggak memahami. Konsep wisata itu perjalanan orang dari satu titik ke titik lainnya. Dari satu titik ke titik lainnya itu apa? Basicnya adalah wisata itu mencari sesuatu yang jarang ia lihat.
Betul. Hal-hal baru, Pak ya. Orang kota, wisatanya itu ke kampung, ke desa-desa. Juga menikmati udara segar di sawah, lihat pemandangan. Betul. Orang desa itu enggak, karena melihat sawah itu dianggap biasa. Mereka wisatanya itu ke kota. Ke mall. Lihat apalah, arena permainan, ke mall dan lain sebagainya. Orang gunung mainnya ke pesisir laut. Orang pantai atau pesisir laut mainnya ke gunung. Nyari udara segar dan seterusnya. Sama dengan orang Indonesia, senang wisata itu ke Eropa, Amerika pada saat musim dingin. Antara ya awal Desember sampai Februari lah, itu mulai musim salju. Kenapa? Karena di sini nggak ada salju. Sementara di musim dingin, orang-orang sana itu mainnya ke negara tropis, termasuk ke Indonesia. Makanya di pantai-pantai mereka ya mohon maaf, buka baju apa segala macam, langsung berjemur, menikmati. Di dunia ini banyak negara yang ketemu mataharinya sebentar. Jarang, ya. Banyak yang hanya 6 jam, 4 jam, dan seterusnya. Sehingga begitu lihat Indonesia matahari 12 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib, mereka jealous. Indonesia yang asik. Makanya ketika datang ke sini, senang menikmati matahari itu. Mereka berjemur dan lain. Jadi selalu ya, orang melihat sesuatu yang nggak biasa. Padahal orang sana, lihat salju udah bosen. Betul. Terus setahun sekali dia ketemu dengan musim dingin. Kalau yang nggak punya duit di sana itu pada diem di rumah, pada baca buku. Betul, di Nah, perapian. ini kan ada selalu mencari sesuatu yang di luar baru, kebiasaannya. Nah, sama dengan orang Indonesia itu kulitnya relatif kebanyakan coklat kehitam-hitaman. Betul, sawo matang. Makanya bolak-balik ke salon, termasuk ke luar negeri, hanya ingin putih. Ingin putih. Orang luar negeri yang kulitnya putih, kenapa berjemur di pantai ingin hitam? Betul. Mereka itu ingin hitam. Kalau orang lihat semakin hitam, itu di mata orang Eropa semakin seksi. Semakin seksi, menarik gitu. Nah, beda dengan kita enggak, karena itu ingin putih dan sebagainya. Nah, artinya orang itu selalu mencari sesuatu yang tidak dimilikinya atau tidak berada di lingkungannya. Nah, konsepnya begitu. Nah, konsep ini yang seringkali dilupakan dalam pengembangan potensi wisata. Ada teori untuk mengembangkan wisata itu menyangkut masalah diantaranya accessibility, akses jalan, lalu masalah attractiveness, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi kelemahan itu adalah cara menerjemahkan. Misalnya, accessibility. Accessibility itu diterjemahkan jalan. Jadi banyak pemerintah daerah yang memiliki potensi wisata bagus, dia tidak berkembang wisatanya dengan alasan, ya Kang, kebetulan di kita belum ada jalan tol, kita nggak punya bandara, kita tidak punya pelabuhan laut, sehingga akses dari luar ke kita ini memang agak sulit dan sebagainya. Padahal syaratnya itu adalah yang pertama accessibility. Saya sering menjelaskan di berbagai daerah, accessibility itu penting. Tapi accessibility jangan diterjemahkan menjadi jalan dan jembatan. Betul. Kalau mereka datang ke sini bukan ingin lihat jalan tol, di mereka jalan tol dibangun lebih awal. Mereka datang ke sini juga banyak yang alasan, Pak, di sini kita belum punya jembatan, ngebangun, kita berharap minta dari pemerintah pusat, tapi belum membangun dan sebagainya. Enggak, mereka datang ke sini itu bukan ingin lihat jembatan. Pengen hal yang baru gitu. Baru. Nih saya ketemu dengan orang Jepang, orang Korea, atau orang dari Eropa datang ke sini, nyebrang ke sungai di kita banyak yang pohon tumbang diblek gituin gitu. Jadi ketika nyebrang itu pada pegangan kan, awas pada jatuh. Jatuh itu adalah wisata. Keseruannya tuh ada di sana. Justru mereka itu yang bikin asik. Di kita salah menerjemahkan, Pak, kita jembatan aja susah, begini kan bahaya. Padahal kalau kita udah punya jembatan bagus, dicor beton. Enggak, jadi artinya teorinya benar. Betul. Tapi cara menafsirkan teori itu banyak yang keliru. Contoh lain, di berbagai daerah lah, saya nggak menyebutkan nama daerahnya, ada bupati yang bilang begini, satu waktu saya diajak melakukan survei potensi wisata, lalu di sana itu banyak ikan yang terbang siang hari itu, bukan terbang, loncat lah, ya gitu. Lalu saya nanya ke bupatinya, karena saya banyak sama bupati, sama kepala dinas pariwisata. Saya tanya, Pak Bupati itu apa? Biasa kan kalau begini kan laut air panas, ikan nggak begitu cocok, dia mencari udara dinginnya itu loncat-loncat. Saya bilang, bagus dong kita ke sana.
Oh, buat apa Pak? Itu mah biasa. Iya, Nah, artinya dia melihat dari perspektifnya betul, yang betul. disebut wisata itu kalau dia lihat Dufan di Ancol, Iya. lihat itu bukan. Memang mungkin dari daerah lihat Dufan bagus. Orang perkotaan itu enggak, ingin melihat sesuatu yang aneh. Lalu akhirnya coba Pak ke sana, dicoba. Jadi perahu itu saat jalan, mesinnya dimatiin, jadi tinggal seluncur begitu Iya. aja tanpa suara mesin. Ikan itu saya lagi loncat-loncat di atas kepala kita. Istilahnya kalau nangkep itu tinggal sayangnya diginiin aja, orang pada masuk gitu si ikan itu. Gitu. Di sana biasa Pak, apa yang bagusnya? Kenapa? Karena perspektif keindahan dilihat dari perspektifnya, bukan dari perspektif calon customer atau wisatawan. Dan itu kurang Ya, juga betul. referensi Pak ya. Bahkan saya masuk juga begini, saya nanya, ini pulau, wah bagus. Kebetulan saya senang kepiting gitu ya. Pas lihatnya itu pulaunya itu pulau bakau semua. Saya bilang begini, Pak, ini apa? Ya itu mah biasa Pak, tempat warga yang nyari kepiting katanya. Saya bilang, bisa ini nggak Pak, kita sebentar ini masuk ke sana lihatnya. Apaan Pak, kita kan nggak nyari kayak begitu biasa. Enggak, saya bilang masuk aja, ya bolehlah sebentar. Lalu berhenti sebentar. Itu kepiting bakau yang gede-gede itu banyak, asik loh. Nah, itu kan nilai ekonomisnya besar, ya, Pak. Bukan hanya nilai ekonomis dari hanya kepiting. Saya mendeklar ini jadikan yang disebut dengan Crab Island atau Pulau Kepiting, dikembangkan wisatanya itu wisata nangkep kepiting. Betul. Jadi yang dijual bukan hanya kepitingnya, wisata nangkepnya, pakai alat jepitan kayak gitu. Orang asik. Jadi ketika kepitingnya ngejar misalnya, oh itu seninya itu di sana. Kalau di sini kan ada agrowisata apa ya? Ya. Ya kita nanam padi sendiri, edukasi saya kecil. Nah, gitu kan ada. Ya. Jadi maksudnya jangan melihat dari perspektif. Ya, dari satu jadi di perspektif calon customer. Tinggal apakah customer mau datang tergantung kemampuan kita piawai dalam menyusun kalimat-kalimat yang sifatnya promotif. Betul. Gitu. Sehingga orang mau datang. Yang ketiganya, saya masuk ke air terjun. Jadi jalan, dia bilang, aduh Pak, itu memang ada air terjun Undak 7 namanya ya, karena 7 air terjun berdekatan. Pak, tapi jalannya susah, aksesnya sulit. Enggak, sebetulnya bukan sulit, hanya jalan setapak aja, tapi enak. Hanya masalahnya tadi, ngebayanginnya itu ada jalan, aspal, semua. Bagus, enggak. Saya menikmati itu masuk ke, ada jalan setapak, ngikutin aja. Begitu datang, lihat dari undakan 1 air terjun, lihat lagi ke sana ada air terjun lagi. Begitu saya bilang, bagus Pak, ini kita foto-foto. Bupati bilang, mohon maaf, Pak Dede, apanya yang indah? Ya, dia juga memang tidak salah. Betul. Karena dia sering melihat itu. Bagi saya jarang melihatnya, ini indah, ini bisa dijual. Oh begitu ya, ada ya. Nah artinya, kendala pertama adalah melihat perspektif potensi dari kacamata wisatawan, bukan dari kacamata internal. Ini yang seringkali kepekaan dalam melihat potensi ekonomi berbasis pariwisata ini yang masih rendah. Berarti banyak gagal paham kalau kata anak zaman sekarang. Jadi itu beberapa problemnya. Nah kalau melihat potensinya, Indonesia luar biasa. Ya salah satunya dari alam aja contoh. Saya dulu datang ke Vietnam, ya. Di Vietnam itu ada satu kawasan gugusan pulau, tenang, bersih, bagus, namanya Halong Bay. Nah, Halong Bay itu orang berduyun-duyun berjuta-juta datang ke Halong Bay untuk menikmati gugusan pulau yang jernih, tenang, udaranya sejuk, dan lain sebagainya. Begitu melihat potensi wisatawan mancanegara yang datang banyak, Thailand nggak ketinggalan, langsung ia respon. Kenapa? Karena di Thailand Selatan, dia punya yang namanya Phi Phi Island atau Pulau Phi Phi. Pulau Phi Phi itu yang dijadikan lokasi syutingnya film James Bond. Itu bagus juga. Itu di sana. Begitu orang lain baru mengenal, oh di Thailand ada Phi Phi Island, bagus tuh. Itu sebetulnya mirip Halong Bay ya. Begitu mirip, sebagian turis itu datang juga berkunjung ke Thailand. Bondong-bondong datang melihat. Kenapa? Karena indahnya. Sementara ketika satu waktu ngobrol, saya dulu udah lama ya, belum banyak tahu ketika Indonesia punya pulau indah namanya Raja Ampat. Coba Akang main, lihat ke sana. Saya mainlah, datang ke Sorong gitu ya. Dari Sorong pakai perahu terus ke, betul Pak, indahnya luar biasa. Sama dengan Halong Bay, sama bahkan lebih indah Raja Ampat gitu. Nah, ini orang yang banyak nggak tahu. Ketika saya di Indonesia cerita tentang Raja Ampat, teman-teman dari Sulawesi Tenggara bilang,
Kang, Akang belum sempurna sudut pandangnya kalau Akang belum mengenal Wakatobi. Ayo Kang main ke Wakatobi. Saya terbang lagi ke Sulawesi Tenggara, naik speedboat ke Wakatobi. Betul Pak, indah tenang kayak di pulau milik sendiri. Mungkin surga dunia itu Atau seperti itu. Gitu ya. Private island kayak ya. Ya, nah, jadi sebetulnya bagus. Begitu selesai, saya ceritakan tentang keindahan Wakatobi. Teman di Maluku Utara bilang, nggak kalah bagus akan ya. belum indahnya, akan belum mengenal yang namanya Morotai dan Jailolo. Di Jailolo itu air terjun dari gunung, itu langsung ke pantai. Jadi di bawahnya itu udah pantai, indah sekali bagus. Yang notabene sesuatu yang dibanggakan oleh dunia saat ini ada di negara A, negara B, di Indonesia itu ada. Ada semua Pak ya, Ada mewakili semuanya. dunia Nah, mungkin. Jadi itu sebetulnya banyak orang yang tidak mengenal. Sama dengan model begini. Saya ambil contoh di Kabupaten Tasikmalaya. Saya lahir besar di Tasikmalaya, tapi dulu tidak mengenal juga di Tasikmalaya, di desa-desa ada apa. Baru sekitar 3-4 tahunan yang lalu gitu ya, saya main lagi ke Tasik, ke pedesaan itu luar biasa. Ada satu desa di Tasikmalaya, air terjunnya 101 air terjun. Jadi 1 minggu saja, nggak usah pindah di sana, di homestay, di rumah penduduk, itu menikmati 1 air terjun dengan air terjun lautnya, itu udah luar biasa. Itu satu desa? Di satu desa. Di satu desa ada tempat yang memiliki goa, jumlahnya 25 goa. Bagaimana keindahan stalaktit dan stalagmit yang ada di goa-goa itu, alami, dibentuk oleh alam ratusan atau ribuan tahun. Indah, kalau bawa baterai di senter itu kayak berlian, indahnya itu. Di satu desa aja. Jadi saya masuk 1-2 desa aja itu bisa 3 hari. Nah, teman-teman para pemirsa yang terutama yang senang wisata, Anda yang senang menikmati keindahan wisata air terjun di permukaan bumi, ada yang lebih indah menikmati air terjun di dalam perut bumi. Jadi di dalam goa-goa itu juga banyak air terjun itu. Gitu. Ya, rata-rata air terjun kan di ketinggian Pak ya. Lah ini iya, jadi kita masuk ke goa itu kan di bawah. Di dalam goa nanti ada juga yang aliran air dari atas masuk ke ini gitu. Bagi teman-teman yang senang menikmati indahnya danau, nikmati indahnya berenang di danau di dalam perut bumi. Ya paling setengah kilo atau 1 kilo lah masuk ke dalam perut bumi itu. Indah di dalamnya. Sebetulnya banyak juga goa yang jaraknya lebih dari 1 kilometer. Hanya semakin ke dalam kan jumlah oksigen semakin sedikit. Kalau kitanya nggak fit semakin sesak napasnya. Betul. Jadi biasanya dalam ratusan meter gitu orang udah agak pengap, ya udah selesai lah dia keluar lagi gitu. Tapi bagi yang rajin olahraga biasanya agak kuat lah sampai 1 kiloan gitu. Nah yang keduanya nyali. Ya itu. Masuk ke dalam juga senang menikmati, kalau nggak punya nyali itu bahaya. Gitu. Ya? Saya ambil contoh. Di Tasikmalaya ada yang namanya Goa Nyai. Dulu saya berpikir Goa Nyai itu mungkin karena suka ada perempuan di desa dipanggil Nyai masuk ke sana. Ya. Ternyata di sana Nyai itu panggilan buat induk buaya. Oh. Jadi ada warga di kampung ini beberapa kali lihat induk buaya sedang hamil gede gitu. Jadi jalannya kan pelan masuk ke sana. Nah, di Nyai itu adalah panggilan induk buaya. Waktu itu saya tertarik karena lubang masuknya kecil, nggak terlalu besar lah. Jadi begitu masuk harus ini juga kita. Begitu masuk di dalam kan ada air. Saya ditanya, "Bapak pengen masuk nggak?" Saya bilang, "Pingin." Tapi saya mau nanya, buayanya masih ada nggak di dalam? Gitu. Ya itu permasalahannya. Nah, si guide-nya bilang begini, "Pak, kalau Bapak nanya ada atau tidak buaya di dalam, saya tidak tahu. Tetapi sudah 3 tahun warga tidak ada lagi yang melihat buaya itu. Jadi artinya probabilitasnya 50-50. Mungkin tidak ada, dibuktikan dengan 3 tahun sudah nggak ada yang pernah lihat lagi. Mungkin juga ada sembunyi nggak keluar-keluar gitu. Ya intinya probabilitas. Nah, saya bilang, bagaimana saya ingin masuk ke dalam, tetapi aman. Maksudnya gitu. Lalu si tour guide-nya bilang begini, kita bisa masuk dulu Pak ke dalam. Cuman kalau bisa, tunjuk aja orang yang gemuk 1 ikut saya. Saya tanya, kenapa orang gemuk? Karena buaya senengnya sama orang gemuk. Nah, jadi saya bilang begini. Ya banyak dagingnya. Oke, waktu itu saya satu rombongan sekitar 15 orang ya.
Jadi saya bilang begini, udah tanya siapa yang paling gemuk, sini. Kamu punya nyali nggak masuk gua? Ya berani Pak. Ya udah kamu bareng dulu aja jalan sama ininya tuh guide-nya ke dalam duluan. Betul. Sudah sekitar ya 100-200 meter lah, udah ke dalam. Saya manggil namanya, uy. Nah, artinya dia masih hidup. Masih hidup berarti udah Dia alam kan. dipancing dulu. Kalau dipanggil, nggak ada bunyi kan udah. Yang lain nggak usah masuk. Bahaya. Ternyata, masih ada. Akhirnya semua yang 15 ikut masuk. Indahnya Pak, luar biasa. Stalagtit yang ribuan tahun. Berarti gua tersebut tuh memang tadinya sarang buaya apa ya di situ? Ya disebut sarang sih enggak, cuman warga pernah beberapa kali melihat ada buaya besar lah gitu. Disebut sarang ya nggak tahu juga. Cuman memang kedalamannya hanya memang aspek mistisnya juga kuat. Itu artinya ada beberapa teman yang melihat di sana beberapa kali teriak karena kayak ada anak kecil lari-lari kayak model tuyul lah kata dia gitu. Tapi saya sih nggak melihat apa-apa. Tergantung imajinasinya. Saya lebih ke menikmati indahnya alamnya aja. Memang karena suasana berbeda, hening, alamnya berbeda. Kalau orang imajinasinya sering nonton film horor misalnya, jadi imajinasi itu tertangkap gitu. Dan divisualisasikan ya. Visualisasikan. Jadi ada beberapa yang nah maksudnya itu masuk kategori wisata atraktif, wisata yang menarik ya, atau juga disebut dengan minat khusus. Karena dibutuhkan tantangan sekali lagi, butuh nyali. Saya masuk ke satu gua itu sambil gini, karena jalan masuknya kecil. Pas banget Pak badannya. Iya, begitu ke dalam, stalagtit. Cuman ya, sayangnya orang Indonesia ada kelemahan. Stalagtit yang bagus-bagus itu beberapa sudah patah. Nah ini orang kita biasa, begitu lihat bagus, mulai ambil batu kan, tok di atasnya masukin ransel. Mereka itu tidak memikirkan prosesnya itu loh berapa. Nah, tidak menutup mungkin ratusan tahun. Ya artinya tidak semua masyarakat Indonesia begitu, tapi adalah kenakalan oknum-oknum ya biasanya anak-anak gitu ya masuk model begitu sehingga tadi di beberapa lokasi itu ada kerusakan karena udah patah-patah. Memang indah kalau dibawa ke rumah, dikasih lampu gitu udah berkilauannya kayak bagus. Cuman kan itu tadi ini alam. Nah, maksudnya siapa yang mengenalkan potensi yang ada dimiliki? Itu tanggung jawab. Karena nggak dikenalkan tidak tahu. Sekarang bicara masalah misalnya Indramayu gitu ya. Kalau Indramayu dibaca dalam perspektif saya selaku pegiat pariwisata, kelemahan itu ada di dinas pariwisata setempat untuk mempromosikan potensi yang ada di Indramayu. Betul. Faktanya apa? Saya dulu SD, SMP, SMA, teman-teman di Tasikmalaya, bukan hanya di sekolah yang saya aja, sekolah yang lain juga, rata-rata main itu kalau nggak Bandung, Jakarta, dan Jogja. Sekupnya tuh ya? Suriku. Kenapa? Promosinya bagus. Tidak pernah ada yang menawarkan paket wisata ke Indramayu. Tidak pernah menawarkan. Bahkan kalau orang ditanya, misalnya dari kabupaten lain, emang di Indramayu ada apa? Ada apa gitu kan? Kalau publik ya, masyarakat tidak tahu di Indramayu itu ada apa, ya penanggung jawab yang mempromosikan bidang kepariwisataan belum sampai sasaran. Kalau mengemasnya bagus, Indramayu bisa menjual paket wisata 3 hari 2 malam di Indramayu. Hari pertama pagi-pagi mau diajak kemana? Sampai siang. Makan siang makan di mana? Sampai sore di mana? Nginep di mana? Nanti malam ada pagelaran seni atau pentas seni budaya ya. Itu di mana nontonnya? Nginepnya di mana? Terus besok paginya hari kedua terus sampai ke hari ketiga pulang. Apa yang bisa ditawarkan? Berarti kan referensi juga harus menyesuaikan dengan budget kan ya? Ya, itu nanti soal teknis. Tetapi yang terpenting punya konsep bagaimana menjual potensi wisata di Indramayu. Informasinya. Kalau nanya saat ini, Indramayu punya paket wisata apa? Saya yakin nggak ada yang bisa ngejawabnya juga. Ada, karena tidak ada paket wisatanya. Punya satu Karangsong yang kebetulan dikelola oleh Genpari Indramayu misalnya. Itu bagus. Tempat saya akui ya bagus, tempatnya bersih. Pantai Plentong nih yang sekarang lagi ini. Nah, Plentong saya belum tahu ya. Tapi coba keindahan Karangsong dibandingkan perjalanan dari sini ke Karangsongnya, sampah kiri kanan banyak loh di jalan itu. Betul. Itu jadi problem. Kenapa? Orang melihat indahnya Karangsong didahului dengan perjalanan dulu kan, nggak ujug-ujug di Karangsong.
perjalanan melihat kiri kanan Nah, itu kan sampah di-set. itu sudah di-set di memori kita. Betul. Sehingga orang datang ke Karangsom mau Image-nya makan tuh itu sama ini nih. juga udah kebayang Betul. apa yang dilihat itu. Jadi makanan yang enak pun seolah-olah jadi nggak enak karena masalah visualisasi apa yang dilihat sebelumnya. Betul. Nah, jadi kebersihan bagian yang tidak terpisahkan. Nah, jadi kalau kita bicara potensi wisata Indonesia dibandingkan dengan yang lain, potensinya itu jauh lebih besar, kelemahannya ada beberapa variabel, tapi variabel yang saya pernah begini, 20 tahun yang lalu saya jadi ketua RW di Sukajadi di Bandung. Waktu itu Bandung pernah jadi lautan sampah, sampah di mana-mana. Ya. Karena tempat pembuangan akhirnya keburu ada masalah lah waktu itu. Sehingga sampah nggak bisa diangkut. Mendidik warga pun agar jangan buang sampah sembarangan nggak mudah. Betul. Tetap aja suka banyak buang sampah seenaknya. Saya waktu itu punya RT ya, sekian banyak RT, dan saya bilang, kita jalan-jalan aja yuk Singapura. Ajaklah jalan-jalan ke Singapura. Dari mulai Changi Airport sampai ke Orchard, itu nggak naik kendaraan. Saya bilang jalan kaki. Kalau menemukan satu puntung rokok aja, atau satu plastik saja, saya kasih deh 50.000. Jadi begitu turun di Orchard, teman-teman ini nggak lihat pemandangan Singapura. Nyari sampah. Lihat aja sampah. Gitu. Dan alhamdulillah selama muter-muter di Singapura tidak ketemu satu puntung rokok pun, tidak ketemu satu plastik pun. Saya bisa nggak kita masyarakat Indonesia membayangkan di lingkungan masing-masing, masyarakat Indramayu membayangkan di lingkungan masing-masing, kalau ada warga Indramayu ataupun tamu datang ke Indramayu sulit menemukan puntung rokok dan plastik di jalanan. Sederhana, nggak muluk-muluk. Meminta satu aja. Bagaimana tamu yang datang ke Indramayu agar terkesan tidak sekedar kepada mangganya, tetapi juga lingkungannya tidak menemukan satu puntung atau satu Itu bisa plastik. dijadikan juga nilai jual. Nah, mungkin, ya. sebetulnya konsep sederhana dalam pengembangan wisata itu menjadi tantangan buat pemerintah dan masyarakatnya. Satu saja, tolong jaga kebersihan. Nah, jadi kalau saya melihat keindahan, saya pernah satu waktu di Somlaki. Somlaki itu Maluku Tenggara. Jadi dari Ambon saya terbang sekitar 1 jam, 1,5 jam lah. Nyampe di Somlaki. Satu waktu saya bilang begini, saya senang makan seafood. Di sini seafood mana yang enak? Oh ada Pak, resto yang terkenal di sini, dia menyebutkan lah di pinggir pantai, bagus segala macam. Saya sih ya lihat sampah biasa gitu, jadi nggak terlalu berpengaruh terhadap visual. Disuguhin makanan-makanannya enak, ya lahap aja saya makan. Begitu udah selesai makan, ada 2 rombongan turis asing yang datang 2 bis. Mau turun makan ke sana. Estimasinya kalau dia jadi makan, paling tidak satu makan model begitu antara 20-30 juta lah. Gitu ya, 2 bis. Begitu datang, ya, begitu lihat, nengok kan di meja itu di sampingnya itu pantai. Itu yang bekas-bekas minuman mineral, pada ngambang gitu di laut. Terus yang ngerokok, di bawah, kadang ada di bawah juga puntung rokok. I'm sorry, that's enough, we must be go back. Terjadi ya, udah nggak usah, balik lagi, kita cari tempat makan lain. Potensi pendapatan dari makan saja itu hilang. Betul. Hanya karena melihat sampah itu. Nah ini sampah ya, artinya berlaku di semua wilayah Indonesia agar pemerintah dan masyarakatnya memiliki awareness, kepedulian yang tinggi, minimal dimulai dari menjaga kebersihan. Padahal mas sanksi di dalam undang-undang itu udah jelas ya. Iya. Undang-undangnya ada. Dilarang buang sampah, siapa yang ketahuan ada sanksi pidananya juga. Iya, lagi pula kalau di dalam Islam diajarkan sebagian daripada keimanan itu adalah kebersihan gitu. Nah, persoalannya di implementasinya. Jadi begini, kalau kita ingin melihat bagaimana komitmen dan masyarakat di suatu daerah ingin berkembang melalui bidang kepariwisataan, lihatlah sampah di lingkungannya. Kalau lingkungannya bersih, pemerintah dan warganya memiliki komitmen yang kuat. Begitu lingkungannya kotor, pemerintah dan warganya sama, tidak peduli terhadap kebersihan. Karena indah itu terlihat ketika tidak ada hal yang mengganggu dalam. Begitu. Sebetulnya ya ada yang keliru lagi menyangkut masalah sampah daun. Di beberapa taman segala macam ada banyak daun berguguran. Orang luar negeri tidak mempersoalkan sampah daun.
Saya jalan di semua negara Eropa juga sama. Kalau sampah daun di taman-taman ada aja. Karena itu mah alami, udah tua, kena angin ya jatuh gitu ya. Tapi di jalan-jalan nggak ada. Saya dulu mikir tidak mungkin kalau di jalan-jalan tidak ada sampah termasuk daun gitu ya, gitu. Tapi bagaimana? Ini yang membedakan. Di sana sifat pekerjaan itu termasuk tergantung kepada karakternya. Karakter itu menjadi policy bagi Pemdanya. Misalnya begini, orang enak kalau berangkat pagi dari rumah ke kantor, jalanan itu bersih segala macam, nyaman. Datang ke kantor itu fresh, kerja itu enak. Di kita mau ke sekolah, mau kemana udah macet, sampah di mana-mana segala macam, bikin pusing. Betul. Jadi begitu datang ke kantor itu lelah dengan pusingnya yang dilihat di sepanjang jalan. Jadi tidak produktif. Nah, saya melihat bagaimana di luar sampai kalau pagi-pagi saya berangkat itu tidak ada sampah segala. Enggak. Karena sampah itu kotoran, jam kerja petugas kebersihan adalah mulai dari jam 2 pagi sampai jam 6. Malam. Bersihkan semuanya begitu. Jadi jam 6 pagi orang mulai berangkat kerja itu seolah-olah tidak ada sampah. Kenapa? Dan jam 6 pagi petugas kebersihan itu udah selesai. Pulang istirahat. Di kita mau petugas sampah, mau pejabat siapapun, jam kerjanya jam 7 sampai jam 4 sore. Malam. Semuanya sama. Jadi begitu pasti, pagi-pagi itu petugas sampah pun baru keluar, baru nyapu. Jadi begitu debunya itu pusing juga sama yang berangkat lewat itu sampai debu. Nah, di luar itu kebijakannya. Jadi policy ini yang diatur. Sama dengan policy pengembangan wisata begini. Di Cina misalnya. Cina itu kalau kita ambil paket wisata main ke Cina, 70% adalah wisata alam, artinya keindahan. Lewat perda yang ditentukan oleh gubernur atau wali kota, bupati lah kalau di Indonesia, ada perda yang mewajibkan 30% kunjungan ke sentra industri. Misalnya industri sutra, ya, kita masuk bagaimana peternakan ulat sutranya, lalu menjadi kepompong diolah jadi benang, di benang lalu diolah. Kita ini ada wisata edukasi, proses pembuatan sutra itu. Jadi yang niatnya tidak beli itu jadi beli. Sampai satu waktu, satu paket wisata itu ada kunjungan ke perkebunan teh. Waktu itu dalam hati saya, ngapain kebun teh? Saya udah banyak lihat kebun teh di Indonesia. Nah, ini hebatnya Cina ya, harus kita akui. Begitu datang ke sana, tour guide kan biasalah menjelaskan ABC. Kadang-kala kalau turisnya laki-laki nggak terlalu peduli dengan begitu. Saya di belakang juga agak cuek. Lalu akhirnya menawarkan tentang produk tehnya. Saya duduk di belakang karena ya wajib mengikuti aja. Padahal nggak begitu sek juga. Tapi bagaimana hebatnya meyakinkan. Kualitas pucuk teh yang terbaik itu adalah 3 teratas di benar-benar pucuknya. Lalu proses produksi dan lainnya, sehingga khasiatnya A, B, C, dan sebagainya. Detail itu, Pak, ya? Saya yang tadinya tidak peduli, jadi yakin akhirnya mau beli. Padahal satu kantong plastik teh, kalau dirupiahkan sekitar 400 ribuan lah, 400-500 ribu. Kalau di sini kemahalan, cuman karena hebat meyakinkannya, saya jadi tertarik. Bagus ya, saya jadi mau beli. Gitu. Padahal tadinya cuek. Nah, karena dalam perdanya dipastikan ada 30% itu kunjungan ke sentra industri. Jadi, jalan dari kota menuju ke sentra industri, termasuk lampu-lampu di jalanan, wajib dipelihara oleh pabrik itu. Tidak menjadi beban Pemda. Perbaikan jalan ke area itu karena mereka membantu hanya tolong Pemda, jalan, lampu-lampu di jalan menuju kawasan ini, saya tanggung jawabnya. Tapi tolong keluarkan perda bahwa turis harus berkunjung ke perusahaan saya. Yang sutra pun sama, yang pabrik-pabrik gelas, apalah lampu-lampu gitu, melihat itu diwajibkan. Jadi pemerintah juga masuk mempromosikan marketingnya, Pak ya? Bukan sekedar mempromosikan, mewajibkan lewat peraturan daerah. Masuk ke provinsi ini harus berkunjung ke A, B, C, gitu. 70% memang tempat wisata, 30% bukan, tetapi diwajibkan. Nah, maka akibat dari peraturan itu, pemerintah membebankan biaya perawatan jalan, lampu di sekitar kawasan itu menjadi beban pemerintah. Jadi tidak semuanya menjadi beban negara, beban pemerintah, enggak dibebankan ke sana. Cuman mereka pengusaha mau, hanya tolong keluarkan perda, bahwa si turis harus masuk ke saya. Hanya itu aja lewat perda aja. Nah, kalau orangnya inovatif, dari potensi yang banyak itu bisa menghasilkan banyak. Jadi elaborasinya bukan
kong kalingkong untuk dalam perspektif negatif, Iya. kong kalingkong dalam perspektif yang positif, saling diuntungkan semuanya. Ada simbiosis Nah, di kita hampir semua beban jalan, namun menjadi tanggung jawab negara. Itu sebabnya APBD-nya jebol karena terlalu banyak yang harus dikeluarkan. Ya nggak harus dialokasikan jadi dialokasikan. Ya, nah jadi ini sebetulnya inovasi dalam mengembangkan potensi wisata sangat luar biasa. Dan satu lagi contoh ya, kita ini mungkin seperti gini, ketika saya bicara mengoreksi kelemahan kita, bukan kita pesimis ya, lalu kita menjelekkan budaya kita, bukan. Saya menyampaikan agar kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Jadi ketika kita bicara banyak kawasan kita kotor, bukan dalam konteks menjelekkan, untuk memberikan kesadaran, yuk kita sama-sama jaga kebersihan. Contoh lainnya, ya, masalah merawat cagar budaya. Ini di kita jadi problem. Gini, saya bulan Oktober di Yunani. Ya. Yunani itu di ibu kotanya yang namanya Athena. Keunggulannya itu di Bukit Akropolis itu ada bekas kerajaan Sparta. Bekas kerajaan Sparta itu ada puing-puingnya, sekarang itu hanya tinggal tiangnya aja. Depan 6 kalau salah, belakang 6 lah, kurang lebih 12 gitu ya. Tiang, hanya tiang-tiang dan puing-puing keruntuhannya. Penduduk Yunani itu 3 juta. Turis yang datang setiap tahun rata-rata minimal 8 juta, 9 juta. 3 kali lipat jumlah penduduknya. Akhirnya apa? 87% pemasukan APBN negaranya itu didapatkan dari wisata. Pemerintah sisanya tinggal 13% defisit anggarannya. Jadi Yunani satu-satunya negara yang jenis pajaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Udah cukup dari wisatanya. Dan negara juga lebih fokus untuk membangun. Fokus ke sana. Jadi kalau di Yunani sepanjang perjalanan itu di pinggir jalan segala macam banyak buah-buahan, terutama jeruk, ya jeruk, apel itu banyak. Kita turis datang itu boleh memetik, boleh memakan di lokasi sekenyangnya. Kalau yang mau ngirit main di sana nggak usah jajan, terus aja memetikin makan buah-buahan. Syaratnya satu, nggak boleh dikantongin dibawa untuk tapi makan di lokasi di taman-taman boleh. Ada tempat-tempat sampah selesai dengan buang sampahnya, tapi boleh sepuasnya itu. Saya ngebayangin kalau di kita ini di taman-taman di pinggir-pinggir jalan banyak jeruk buah-buahan, habis itu. Habis oleh turis bukan dijual. Apakah dimakan penduduk? Bukan, dijual. Dari rumah banyak yang bawa karung, jual. Enggak. Di sana itu pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga, sama-sama menanam, ya. Jadi bebannya itu begini. Misalnya di sini RW berapa ya? RW 3 misalnya. Ngebangun tanam buah-buahan itu oleh warganya. Ketika jadi berbuah, silahkan siapapun yang butuh boleh metik seperlunya. Jadi membangun nilai-nilai agar tidak serakah. Orang makan buah-buahan. Jadi apa? Turis itu betah. Saya sambil lihat istana kayak begitu, metik, menikmati keindahan kayak begitu. Nggak ada yang bayar, boleh. Boleh, ini semua. Turis itu betah. Kayak kita tinggal di kebun sendiri. Dan warganya tidak ada yang bawa karung ya, untuk ngambilin buah-buahan. Dan tidak ada yang marahin juga warganya. Dan memang bukan, maksudnya memang dibolehkan dalam rangka mendukung kebijakan pariwisata. Nah, saya bayangkan begini, hanya bermodal 6 tiang, 12 tiang, 8 juta turis mancanegara datang melihat tiang-tiangnya. Saya membayangkan itu begini, seandainya dulu kita punya kerajaan yang namanya Majapahit dan masih ada, entah berupa puing-puing atau kerajaan utuhnya masih ada, berapa juta orang yang akan datang ke melihat Januari. Sumatera punya kerajaan salah satunya Sriwijaya, karena banyak juga di Sumatera kerajaan-kerajaan. Seandainya itu masih ada, betapa banyak yang datang ke sana. Jawa Barat punya yang namanya Pajajaran. Seandainya masih ada, bisa kebayang nggak? Dan banyak lagi kerajaan-kerajaan di Indonesia seandainya mampu menjaga warisan cagar budaya ya bekas-bekas sejarah masa lalu. Kayaknya penduduknya nggak usah kerja, Pak. Artinya ini kan menjadi cuman kita nggak bisa flashback ke belakang. Tinggal bagaimana komitmen kita ke depan menjaga setiap cagar budaya yang ada saat ini. Butuh komitmen ini menjadi penting gitu. Jogja masih punya Keraton Jogja, Cirebon masih ada Keraton Cirebon.
Tapi kerajaan-kerajaan besar yang selama ini kita kenal mana? Cuma ada di buku ya. Majapahit silahkan, katanya berada di Mojokerto, keliling Mojokerto. Di mana? Nggak ada. Ya kecuali ada makam Gajah Mada. Tapi makam Gajah Mada pun menarik. Di Indonesia makam Gajah Mada itu ada 3. Iya, Pak. Nah ini yang bikin masing-masing mengatakan ini yang asli, ini yang asli. Semuanya Ya, asli. Saya tidak tahu mana yang asli ya. Karena masing-masing artinya apa? Keinginan untuk melestarikan dan menjaga cagar budaya ini perlu diedukasi kepada generasi selanjutnya. Sejak dini menjadi penting. Nah, ini sebetulnya dari keragaman potensi yang banyak itu dibutuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga setiap potensi wisata yang dibutuhkan komitmen yang tinggi pula Pak ya, antara masyarakat dengan pemerintahnya. Udah sangat luar biasa ini Pak Dede, udah keliling kemana. Jadi mudah-mudahan nanti dari Garis Peristiwa bisa diajak Pak satu waktu nih dengan guru-gurunya kita berwisata. Lumayan nggak yuk kita wisata. Sahabat Garis Peristiwa, nah ini dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi, bukan hanya dari pemerintahnya saja. Sementara kita hanya bisa menyalahkan pemerintahnya saja. Nah, bukan kita sudah berbuat apa terhadap pemerintah. Ini yang perlu digarisbawahi. Satu lagi mungkin yang terakhir saya perlu sampaikan juga. Kadangkala masyarakat suka salah sangka. Ya. Satu kebersihan itu kebersihan lingkungan sama kebersihan rumah. Ada, ya kalau dibilang budaya mungkin bukan budaya, kebiasaan lah. Masyarakat kalau menjemur pakaian banyak yang di depan rumah. Ini satu kekeliruan. Di danau yang terindah di Eropa Barat itu Hallstatt di Austria. Ya kalau bersih dan lingkungan juga memang indah, tapi ada yang mendukung. Kita tidak akan menemukan orang menjemur pakaian, kasur atau apapun lah ya di depan rumahnya. Sehingga lingkungan satu desa itu seolah-olah tidak ada yang menjemur. Di kita kadang-kala semua kan dijemur di depan rumah itu, digantung-gantung. Kadang-kala di kendaraan. Ya. Kadang-kala mohon maaf, si turis datang sebelum melihat keindahan alam itu ada BH, ada CD, ada apa, menggantung semua. Masih mending yang bagus-bagus, ada yang hitam, coklat segala macam gitu. Itu mengurangi selera makan. Keindahan itu jadi rusak karena keindahan lingkungan begitu. Nilai estetika ya. Tetapi saya pernah mensosialisasikan ini di satu daerah lah, di satu kampung gitu. Kampung yang lain banyak yang paham, tapi di satu kampung ini ada yang nggak paham. Lalu istilahnya ada celetukan bilang begini, wah Bapak menyampaikan begitu buat kami orang kecil mah sakit tuh nggak boleh berjemur di depan. Bukan, ini tidak bicara menghinakan orang kecil. Betul. Atau tidak, hanya meminta menggeser jemuran itu ke belakang rumah. Betul. Apalagi yang rumahnya di pinggir jalan atau di pinggir gang yang akan dilalui oleh wisatawan. Bukan nggak boleh melarang jemurnya, jemuran digeser ke belakang. Nah, tidak sedikit yang menganggap, waduh menghinakan orang kecil nggak boleh begini. Bukan, ini nggak bicara, nggak dalam konteks menghinakan orang kecil, hanya mohon digeser supaya turis yang lewat itu visualisasinya tidak tercemar. Coba melihat, banyak kan yang jemur kasur juga di depan, di halaman rumah segala macam. Masih mending kalau kasurnya bersih kan, banyak yang bau apek, banyak yang bekas air tumpah segala macam. Itu jadi merusak gitu. Nah, itu contoh kebiasaan sederhana, hanya merubah jemuran dari depan rumah ke belakang aja tidak mudah. Betul, tidak semudah membalikan. Makanya mengedukasi secara bertahap dari pemerintah kabupaten misalnya ke tingkat kecamatan, ke kelurahan, ke RW sampai ke RT. Nanti ke warganya biar RT aja. Nah, RT yang dipercaya di lingkungan terkecil itu atau kepala dusun mensosialisasikan ke warganya bukan melarang berjemur, tetapi menggeser dari depan ke belakang. Itu saja. Nah, inilah kesimpulannya Pak ya. Jadi kembali lagi, keindahan itu berawal dari yang belum pernah kita temui. Ya, itu kan bisa dijadikan nilai potensi ya, potensi wisata. Terus juga diawali dengan visualisasi yang tadi ya, banyak sampah, kebudayaan yang jelek itu bukan dilarang sebenarnya, hanya sebatas itu. Sahabat Garis Peristiwa, nah inilah informasi yang sangat-sangat luar biasa, edukasi tentang pariwisata
Mudah-mudahan dari informasi yang disampaikan oleh beliau, Dr. Dede Farhan, bisa menjadikan nilai edukasi dan titik awal konsep diri mau berubah dari kesalahan yang sudah membudaya menjadi lebih baik lagi dalam hidup kita, dan syukur-syukur bisa merubah lingkungan di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Nanti juga akan terus melebar sehingga bisa menjadikan komitmen dalam diri untuk membangun daerahnya masing-masing dari sektor wisata. Terima kasih atas waktunya pada Pak Dede. Sahabat Garis Peristiwa, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya dalam podcast Garis Peristiwa TV. Saya Urip Triandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.